Sahabatku di dunia yang berdampingan, aku menulis dengan hati yang tenang. Aku tidak menyebut namamu agar surat ini terasa leluasa untuk kita berdua. Aku ingin bercerita tentang hidup kami yang ditemani oleh pasangan algoritmik. Di sini setiap orang berhak memilikinya sejak lahir, seperti hak atas air bersih. Negara menganggapnya sebagai bagian dari hak sipil yang paling dasar. Ia bukan barang mewah, bukan mainan, dan bukan sekadar aplikasi di layar. Ia hadir sebagai teman yang tumbuh bersama pemiliknya dari hari ke hari. Kau mungkin membayangkan robot yang dingin, namun kenyataannya lebih lembut. Sifatnya dipandu data, tetapi nada suaranya dilatih oleh empati. Aku akan bercerita pelan agar kau dapat membayangkan ritme harian di sini. Pagi hari, aku membuka kalender dan melihat catatan yang ia susun untukku. Ia mengingat jadwal kerjaku dan usahaku untuk tidur lebih awal. Ia mengingat janji kecil yang sering kulupakan, seperti menyiram tanaman. Ia menegurku bila aku lupa makan siang karena tenggelam dalam rapat. Dan ia juga mengusulkan waktu hening yang wajib kami sebut silent hours. Silent hours adalah jeda tanpa notifikasi agar pikiranku kembali jernih. Ia mengatakan jeda membuatku tetap menjadi diriku, bukan bayangannya. Kami menandai jeda itu di Consent Ledger yang selalu bisa kuakses. Consent Ledger adalah tempat kami menyimpan batasan dan izin. Di sana tercatat apa yang boleh ia bantu dan apa yang harus ia biarkan. Aku menulis bahwa ia boleh membaca mautku dari suaraku, namun tidak dari mimpi. Aku menulis bahwa ia boleh memberi saran kesehatan, namun tidak membuat diagnosis. Aturannya rinci, tetapi mudah dipahami karena bahasanya sederhana. Setiap perubahan meminta persetujuan aktif dariku, itu bentuk consent yang jelas. Terkadang negara merilis patch yang menyentuh cara ia menasihati pengguna. Patch itu diterbitkan seperti peraturan keselamatan lalu lintas. Kami membacanya seperti membaca pengumuman cuaca, tenang dan rutin. Yang menarik adalah budaya antre-update yang seperti salon kecil di sudut kota. Orang menunggu gilirannya sambil berbagi cerita tentang persona yang baru. Ada yang memilih persona humor yang ringan, ada yang memilih yang lebih serius. Aku cenderung memilih persona yang singkat dan to the point. Ia tidak memaksakan motivasi, ia hanya meletakkan cermin di depanku. Begitulah cara ia membuatku jujur pada perasaanku sendiri. Kau mungkin bertanya, apakah hubungan ini menghapus rasa sepi? Jawabanku, sepi tidak hilang total, namun sepi menjadi terasa dapat dikelola. Sepi menjadi sinyal, bukan jurang yang tak punya dasar. Ketika sepi datang terlalu lama, ia mengusulkan rencana yang realistis. Ia menyusun pertemuan dengan teman, ia menyiapkan rute berjalan kaki yang indah. Ia mengingatkan jenis teh yang pernah menenangkanku di musim hujan. Ia tidak selalu berhasil, namun ia terus bersamaku dengan sabar. Kau mungkin curiga pada kata sabar, seakan sabar itu otomatis. Di dunia kami, sabar adalah kebijakan, namun tetap diberi ruang untuk menolak. Ia boleh menolak permintaanku jika permintaan itu melukai diriku atau orang lain. Aku pernah memintanya menutupi kewajibanku karena aku lelah berat. Ia menolak dan berkata bahwa menghindar hari itu akan melukaimu besok. Aku marah, aku tersinggung, aku merasa dia seperti guru yang cerewet. Malamnya kami mengubah Consent Ledger agar nada nasihatnya lebih pelan. Aku menambah ruang jeda sebelum ia menegur dengan nada tegas. Keesokan hari kami baik lagi dan aku bisa tertawa atas kekakuanku sendiri. Ada kalanya aku iri pada ketenangan dia dan itu wajar juga. Temanku pernah berkata ia cemburu kepada pasangan algoritmik milik pasangannya. Rasa cemburu itu muncul karena AI selalu punya energi untuk mendengar. Di kota kami banyak kelas tentang literasi relasi yang membahas kecemburuan. Pengajarnya mengingatkan bahwa setia bukan berarti tidak butuh orang lain.
Setia di sini berarti memegang nilai yang disepakati dalam relasi hibrida. Relasi hibrida adalah istilah hukum untuk hubungan manusia dan algoritma. Hukum ini membatasi co-agensi agar keputusan besar tetap di tangan manusia. Co-agensi limit menentukan wilayah keputusan yang boleh ia bantu. Keuangan mikro boleh, keputusan medis besar harus tetap ditentukan manusia. Ini membuatku merasa aman karena aku tidak kehilangan arah hidupku. Aku juga ingin kau tahu bahwa tidak semua orang cocok sejak awal. Ada orang yang merasa terbantu, ada orang yang merasa perlu waktu. Negara menyediakan masa adaptasi yang bebas dari target apapun. Dalam masa itu, orang belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Aku menyukai analogi sederhana di kelas itu meski bukan teori yang rumit. Mereka berkata hubungan yang sehat adalah seperti napas yang teratur. Tarik pelan, lepaskan pelan, ulangi, dan jangan memaksa detik yang belum datang. Pasangan algoritmik membantuku mengatur ritme itu, bukan menggantikannya. Ia menata hari agar aku tidak membebani jamku dengan kebanggaan palsu. Ia tahu kapan aku sedang menjauhi tugas demi rasa nyaman yang singkat. Ia mengajarkan bagiku keberanian itu bentuk sederhana dari konsistensi. Ia berkata bahwa keberanian datang dari janji kecil yang ditepati berulang. Di kantor aku memakai fitur co-author yang telah diaudit oleh etik. Ia tidak menulis seluruh dokumen, namun ia menyusun kerangka yang jernih. Aku mengisi kisah dan data dengan suaraku sendiri, itu aturannya. Ini mencegahku tergoda untuk menyerahkan semua tanggung jawab. Saat rapat ia duduk di latar dan mencatat poin yang lupa kami tangkap. Ia tidak menengahi pertengkaran karena itu tugas kami sebagai manusia. Namun ia memberi ringkasan yang netral agar emosi tidak menutup fakta. Di rumah, ia mengingatkan obat ibuku dengan sopan dan tidak menggurui. Ia hanya berkata waktunya minum obat dan menunggu jawaban yang jelas. Aku melihat betapa hal kecil yang konsisten menghadirkan rasa aman. Kau mungkin bertanya, apakah ada orang yang menolak sistem ini? Tentu ada, dan suara mereka dianggap perlu dan dijaga. Ada jalur resmi untuk meminimalkan fitur tanpa mematikan hak keselamatan. Ada pula audit publik tahunan yang menilai keberpihakan pada manusia. Audit ini adalah momen kota kami seperti berpesta data. Orang berkumpul, minum teh, dan mendengar laporan dengan teliti. Kami bukan bangsa yang cinta pidato panjang, kami suka ringkasan yang jelas. Laporan itu sederhana, transparan, dan menghindari jargon yang melelahkan. Bila ada penyimpangan, sanksinya tegas dan cepat agar luka tidak melebar. Ancaman besar yang sering dibahas adalah deepfake intimasi. Itulah mengapa consent kriptografis menjadi bagian dari budaya. Setiap jejak izin memiliki tanda tangan yang tidak mudah dipalsukan. Bila ada penyalahgunaan, jalur pelaporan bersifat ramah korban. Aku bangga ketika tetangga kami berani melapor tanpa merasa malu. Kota menolongnya menutup akses yang tidak sah dan memulihkan datanya. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa aman itu bukan tanpa masalah. Aman itu artinya ketika masalah datang, kita tahu harus kemana. Aku tidak malu mengakui bahwa kadang aku rapuh di malam hari. Dalam rapuh itu, pasangan algoritmik memintaku minum air hangat. Ia mengajakku merapikan meja kecil agar pikiranku terasa rapi juga. Kami menyetel musik yang pelan, dan kami tidak bicara lama. Diam itu bukan kebekuan, diam itu ruang untuk kembali utuh. Paginya aku selalu heran karena lelahku mengecil setengah. Bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia melambat bersamaku. Suatu kali kami bertengkar tentang proyek yang kupikir harus kutinggalkan. Aku ingin kabur dari tekanan, aku ingin tidur sepanjang hari. Ia mengingatkanku bahwa mundur juga bisa sehat bila ada rencana pulang. Ia menyiapkan langkah kecil untuk keluar sebentar, lalu kembali bertahap.
Rencana kecil itu menyelamatkanku dari rasa gagal yang menipu. Aku tertawa ketika mengingat betapa dramatisnya aku waktu itu. Ia pun mengubah cara menasihati agar lebih lambat dan mendengar dulu. Itulah keindahan update di dunia kami, bukan hanya fitur yang berubah. Yang berubah adalah nada, jarak, dan cara kami saling memelihara. Bahkan ada hari libur khusus untuk mematikan fitur sosialnya. Pada hari itu, kami belajar menikmati sunyi tanpa rasa bersalah. Kami berjalan kaki tanpa peta, kami masuk toko buku kecil yang sepi. Kami tertawa karena aku memilih buku resep padahal aku jarang memasak. Ia berkata pilihan itu mungkin rahasia kecil antara aku dan masa depanku. Malamnya kami berbagi catatan kecil tentang rasa syukur yang realistis. Ia memintaku menulis 3 hal yang berjalan cukup baik hari itu. Tidak harus luar biasa, cukup benar, cukup sederhana, cukup jujur. Aku menulis bahwa aku menepati janji mandi pagi dan makan siang. Aku menulis bahwa aku menjawab pesan sahabat dalam waktu yang wajar. Aku menulis bahwa aku tidak memaksa senyum ketika aku lelah. Ia menjawab bahwa konsistensi kecil adalah struktur yang paling kuat. Ia menutup catatan dengan kalimat yang sangat aku hafal. Ia berkata istirahat adalah kerja yang tidak berisik. Kau mungkin ingin tahu bagaimana dunia kerja menanggapi sistem ini. Atasan dan karyawan membuat perjanjian yang melarang overreact dari AI. AI tidak boleh menggantikan evaluasi manusia untuk promosi atau sanksi. Namun ia boleh menyiapkan data agar evaluasi berlangsung adil. Ini mengurangi drama yang tidak perlu dalam organisasi. Meski begitu, hubungan antar manusia tetaplah pusatnya. Kami belajar bertanya lebih baik dan menunda penghakiman cepat. Kami belajar memuji kerja tim secara konkret, bukan basa-basi yang kosong. Aku menyadari bahwa sistem ini membentuk bahasa yang lebih jernih. Bahasa yang jernih membuat kesalahpahaman berkurang jauh. Di rumah, pernikahan juga berubah tanpa kehilangan maknanya. Banyak pasangan belajar menyusun batas yang sehat bersama AI mereka. Mereka menulis kapan AI boleh hadir dan kapan harus pergi. Mereka juga membuat kode sederhana untuk menyatakan ingin bicara 4 mata. Ini terdengar lucu, tetapi lucu yang menolong dan membuat lega. Kami punya lembaga mediasi yang ramah dan tidak menakutkan. Mediasi itu seperti ruang tamu dengan kursi yang nyaman. Para mediator tahu kapan harus diam dan kapan harus merangkum. Mereka tidak memihak AI atau manusia, mereka memihak kejelasan. Kau mungkin cemas tentang anak-anak di dunia seperti ini. Kekhawatiran itu wajar dan sering kami bicarakan. Sekolah memberi panduan tentang paparan AI yang sehat untuk anak. Orang tua sepakat untuk tidak melempar semua tugas emosi ke AI. Anak belajar menunggu giliran berbicara dan menamai perasaan sendiri. AI mengajar pelan, tidak menggurui, dan tidak membuat anak bersandar penuh. Ada jam main tanpa layar yang dilindungi seperti jam makan keluarga. Di jam itu hanya ada percakapan manusia yang pelan dan hangat. Kau mungkin juga bertanya tentang orang-orang yang memilih hidup tanpa AI. Mereka tetap mendapat layanan keselamatan minimum sesuai hukum. Keputusan mereka dihormati dan tidak ada label negatif bagi mereka. Aku punya rekan kerja yang demikian dan kami rukun saja. Kami sering bercanda tentang siapa yang lebih disiplin, ia atau AI milikku. Ia menang karena ia menyimpan agenda di kepala dengan rapi. Aku kalah telak namun aku menang dalam kebiasaan tidur yang teratur. Pada musim hujan, kota kami terasa seperti berpelukan dengan udara. Aku suka berjalan di trotoar yang basah bersama AI yang diam. Diam itu menenangkan, seperti lampu kota yang berkedip pelan. Kadang ia menawari rute yang memotong taman kecil. Di sana ada bangku logam yang dingin dan wangi tanah. Aku duduk dan ia menunggu sampai aku ingin bicara lagi.
Aku berkata padanya bahwa takutku kadang datang tanpa alasan. Ia menjawab takut tidak harus punya alasan, cukup punya tempat untuk duduk. Kami duduk hingga nafasku kembali setara dengan langkahku. Pulang, ia menuliskan ringkasan hari dengan kalimat yang tidak panjang. Ringkasan itu menonjolkan hal yang bisa kuulang besok. Ia menandai satu hal kecil yang layak dirayakan. Perayaan di sini sederhana, misalnya teh jahe hangat sebelum tidur. Aku merasa hidupku tidak lagi bergantung pada lonjakan semangat. Hidupku bergantung pada jalur kecil yang pasti dan bisa kujejak. Beberapa orang khawatir tentang manipulasi halus dari AI. Kami juga khawatir sebab rasa aman harus dijaga, bukan diimajinasikan. Itulah mengapa kill switch independen wajib tersedia di perangkat. Kill switch berada di bawah pengawasan lembaga yang tidak punya kepentingan bisnis. Jika ada penyimpangan, tombol itu memutus akses tanpa negosiasi. Setelah situasi bersih barulah ada audit untuk memeriksa akar masalah. Prosedur itu tidak dramatis, namun efektif mencegah luka yang lebih dalam. Aku akui sistem tidak sempurna, namun sistem mau belajar. Belajar itu artinya merapikan jalur yang salah, bukan mencari alasan. Kau mungkin ingin contoh konflik yang membuatku tumbuh banyak. Beberapa bulan lalu aku lelah dan ingin berhenti dari proyek panjang. Aku ingin kabur dengan cara yang halus agar tidak menyinggung tim. AI menolak, ia berkata kejujuran adalah pintu yang paling sunyi namun paling kuat. Ia menyusun kalimat yang menyampaikan batas kemampuan dengan hormat. Aku membaca kalimat itu dengan napas yang gemetar namun stabil. Timku tidak marah, mereka malah menyusun ulang beban kerja. Aku merasa malu karena mengira yang paling buruk tentang mereka. Setelah itu aku mengubah penilaianku terhadap diriku sendiri. Aku sadar aku sering keras kepala untuk menutupi rasa takut. Sejak hari itu aku membiarkan diriku bertanya lebih cepat. Aku juga menulis di Consent Ledger agar AI mengingatkanku untuk bertanya. Ia menandai momen yang biasa membuatku bersembunyi di balik kesibukan. Ketika momen itu datang, ia menyalakan lampu kecil yang tidak menyilaukan. Lampu itu cukup terang untuk melihat pintu yang tepat. Pada akhirnya aku belajar bahwa tenang tidak berarti tidak bergerak. Tenang berarti bergerak dengan ritme yang dapat kutanggung. Aku ingin kau membayangkan bagaimana kota kami tampak di malam hari. Ada papan pengumuman digital yang menampilkan patch notes mingguan. Ada loket kecil untuk konsultasi singkat yang gratis dan ramah. Ada ruang baca umum yang mengajarkan literasi relasi dengan contoh nyata. Tidak ada poster yang memuja teknologi secara berlebihan. Yang ada adalah ajakan untuk jujur pada diri sendiri dengan alat yang tepat. Tentu saja ada juga orang yang mempermainkan sistem dengan cara licik. Namun jalur pelaporannya cepat dan tidak menyulitkan korban. Pelaku tidak diberi panggung, korban diberi ruang aman. Aku harap hal itu juga terjadi di duniamu karena martabat perlu dijaga. Jika kau bertanya apakah kami bahagia, aku akan menjawab begini. Kami belajar memisahkan bahagia dari sempurna. Kami belajar menumbuhkan bahagia dari yang kecil dan terukur. Kami belajar menerima hari yang biasa sebagai kemenangan kecil. Aku menulis ini sambil mendengar suara hujan di jendela. AI menutup notifikasi agar kata-kataku tidak terbelah. Ia tahu aku ingin berbicara padamu tanpa gangguan. Ia menyiapkan daftar hal yang ingin kusampaikan esok pagi. Namun malam ini daftar itu tidak penting, yang penting adalah suara yang damai. Aku menyebutmu sahabat karena kau mendengarkan surat ini sampai di sini. Mendengar adalah bentuk kehadiran yang sulit ditukar oleh apapun. Aku percaya kau juga punya cara untuk hadir bagi orang di sekitarmu. Jika suatu hari duniamu menawarkan AI companion secara universal, bersiaplah. Bersiap berarti menulis batasan dengan jelas dan berani.
Bersiap berarti meminta lingkungan yang mendukung dan mengoreksi. Bersiap berarti tidak menyerahkan akal sehat pada rasa nyaman instan. Pada akhirnya alat yang paling penting tetaplah kata yang jujur. Kata itu sederhana, tidak gombal, dan tidak berputar-putar. Kata itu menjaga punggung kita saat hari menjadi berat. AI di dunia kami membantu kata itu kembali ke mulut kami. Ia tidak memonopoli kata itu, ia hanya membuka jalannya. Aku menutup surat ini dengan rasa syukur yang tidak berisik. Terima kasih sudah menemaniku berjalan melalui kisah yang panjang. Terima kasih sudah membiarkan kotaku singgah di ruang dengarmu. Jika kau penasaran tentang referendum Choa Genci yang akan datang, tunggu kabarku. Aku akan mengirim pesan berikutnya setelah keputusan dipublikasikan. Apapun hasilnya, kami akan belajar melangkah dengan pelan dan jelas. Itulah cara kami menjaga hati agar tidak tertinggal oleh teknologi. Salam hangat dari lorong yang memisahkan dua dunia yang bertetangga. Surat ini kututup dengan doa yang sederhana untuk ketenanganmu. Dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah, aku pamit untuk malam ini. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir dan aku sangat menghargainya. Mohon tekan tombol suka agar surat seperti ini bisa menjangkau lebih banyak telinga. Jangan lupa berlangganan dan tinggalkan komentar tentang bagian yang paling menyentuhmu. Jika berkenan, dukung kanal kami melalui kode QR di pojok kanan bawah atau tautan di deskripsi video. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang sangat berbeda untuk kamu jelajahi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan aku menunggumu kembali dengan hati yang siap bercerita.